Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak kelas 4 SDI Al-Firdaus? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, silakan dipersiapkan terlebih dahulu alat tulis dan buku LKS-nya. Hari ini kita akan belajar tematik bersama Teacher Fia. Jangan lupa materinya dicatat di buku tulis ya. Kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks lisan. Sebelumnya pasti kalian sudah tahu perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Nah, teks lisan merupakan teks tertulis yang dibacakan oleh seseorang. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Nah, langkah-langkahnya agar kita dapat menentukan gagasan pokok pada teks lisan yaitu yang pertama, kita harus mendengarkan teks dengan seksama. Yang kedua, mencatat hal-hal penting yang dibicarakan, lalu menentukan topik utama dan kalimat utama. Yang terakhir, menentukan ide pokok pada kalimat utama. Jika kalian sudah melihat langkah-langkahnya, perhatikan atau simaklah teks berikut ini. Bekerja sama membuat majalah dinding. Sepulang sekolah, Rian, Edo, dan Danar mengerjakan tugas kelompok di rumah Edo. Bu guru memberi tugas untuk membuat majalah dinding yang menampilkan keragaman makanan Nusantara. Rian, Edo, dan Danar sudah menyiapkan beberapa alat seperti kertas karton, gunting, spidol warna, dan gambar makanan khas daerah di Indonesia. Mereka sepakat menampilkan 4 makanan khas Nusantara pada majalah dindingnya. Oleh karena Rian berasal dari Palembang, ia mengusulkan pempek. Edo dan Danar menyetujuinya. Edo mengusulkan makanan khas dari daerahnya, yaitu Papua yang bernama papeda. Danar juga ingin mengenalkan makanan khas Lombok kepada teman-temannya, yaitu ayam taliwang. Danar juga mengusulkan soto Kudus yang berasal dari Jawa Tengah. Ia sangat menyukai keunikan rasa soto Kudus. Rian dan Edo menerima usul Danar. Mereka bekerja sama membuat majalah dinding. Mereka juga menempelkan hiasan-hiasan agar majalah dinding terlihat lebih menarik. Dari teks tersebut, kita dapat menemukan gagasan pokok, yaitu sepulang sekolah, Rian, Edo, dan Danar mengerjakan tugas kelompok di rumah Edo. Sedangkan gagasan pendukungnya yaitu Bu guru memberi tugas untuk membuat majalah dinding yang menampilkan keragaman makanan Nusantara. Nah, keberagaman di Indonesia itu ada banyak sekali. Di antaranya seni tari, rumah adat, pakaian adat, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas tentang makanan khas Nusantara yang juga termasuk keberagaman Indonesia. Di sini ada pempek. Pempek ini berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Ada papeda yang berasal dari Papua. Ada juga ayam taliwang yang berasal dari Lombok. Ada soto Kudus yang berasal dari Jawa Tengah. Ada kerak telur yang berasal dari Jakarta. Ada sup konro yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, dari kegiatan Rian, Edo, dan Danar, kita dapat melihat bahwa bekerja sama itu sangat penting. Kenapa? Karena bekerja sama itu dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan, serta dapat menyelesaikan masalah dengan diskusi bersama dan mendapat pengetahuan baru mengenai budaya lain.
Dari kisah Rian, Edo, dan Danar, kita bisa mencontohnya ya, bahwa meskipun mereka berasal dari daerah yang berbeda, mereka itu tetap bersatu. Nah, keberagaman Indonesia lainnya ada tarian. Tarian memiliki beberapa unsur. Unsur tarian ada 3, yaitu ada tenaga, ruang, dan waktu. Tenaga merupakan kekuatan yang mendorong terjadinya gerak. Ruang merupakan tempat untuk bergerak. Ruang ini biasanya kita sebut dengan panggung. Panggung ini ada 2, panggung terbuka dan panggung tertutup. Yang terakhir ada waktu. Waktu merupakan tempo yang dibutuhkan penari untuk melakukan gerak. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Pernahkah kalian berteriak di sebuah ruangan yang tertutup? Pasti kalian pernah kan? Nah, ketika kalian berteriak di sebuah ruangan, bunyi akan mengalami pemantulan. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras, seperti kaca, dinding, dan logam. Bisa kalian lihat di situ ada gambar dinding. Dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen dapat memantulkan bunyi. Selain bunyi dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda yang lunak, seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Dapat dilihat di contoh. Ada seseorang yang sedang menempelkan sebuah karpet di dinding. Lantai dan dinding ruangan pertemuan dilapisi karpet. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menyerap atau meredam bunyi agar suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan, atau agar suara yang kita dengar itu bisa terdengar dengan jelas. Nah, pemantulan bunyi itu dibagi menjadi 2. Ada gema dan juga ada gaung. Gema adalah pantulan bunyi yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Pada umumnya, gema itu terjadi pada tempat-tempat yang memiliki permukaan yang keras dan rapat. Bisa dilihat di gambar. Gema itu dapat kita dengarkan ketika kita berteriak di tempat yang sangat luas. Nah, itu ada anak yang sedang berteriak di tepi jurang. Gema ini berfungsi untuk mengukur kedalaman laut, jurang, ataupun gua. Yang kedua yaitu ada gaung. Gaung merupakan bunyi pantul yang terdengar kurang jelas karena bunyi yang dihasilkan dari pemantulan itu bercampur dengan bunyi aslinya. Contohnya yaitu, kalian bisa melihat di gambar, ada sebuah ruangan yang kosong. Nah, ketika seseorang berteriak di ruangan kosong yang dikelilingi oleh dinding dan menghasilkan bunyi pantul yang kurang jelas, bunyi itulah yang dinamakan gaung. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Sudah paham ya mengenai gagasan pokok, gagasan pendukung pada teks lisan, serta unsur-unsur tarian dan pemantulan serta penyerapan bunyi. Untuk melatih kemampuan kalian, ini teacher ada tugas, dilihat baik-baik tugasnya. Setelah kalian menyaksikan video ini, tugasnya langsung dikerjakan ya. Kemudian difoto dan diupload di Google Drive masing-masing. Seperti biasa, tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. Sekian pembelajaran dari teacher. Mari membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.